Halo, welcome back to my channel. Hari ini saya akan kasih tahu kepada Anda semua produk apa saja yang bisa masuk ke rumah sakit. Produk apa saja yang bisa kita supply ke rumah sakit. Di luar dari produk yang tentunya sudah pada umum ya. Kita tahu bahwa rumah sakit membutuhkan produk medis gitu ya. Obat-obatan dan lain sebagainya, alat-alat medis lainnya. Nah, di luar dari itu saya akan kasih tahu pada Anda produk apa yang relevan bisa masuk ke sana gitu ya. Apalagi jika Anda adalah seorang distributor, tentunya Anda punya kesempatan untuk bisa masuk ke sana. Hari ini saya akan bahas. Jangan skip video ini, tonton sampai habis, bantu klik tombol subscribe-nya, like dan komen video ini agar channelnya terus berkembang. Oke. Kalau bicara rumah sakit, tentu saja kebutuhan rumah sakit tidak hanya alat-alat medisnya, tidak hanya obat-obatan medisnya. Rumah sakit membutuhkan produk konsumable lainnya, gitu ya. Apa saja contohnya? Kalau dicari produknya apa, kita lihat dulu di rumah sakit ada apa, ya. Di rumah sakit tentunya ada pasien, ya. Tentunya ada karyawan, gitu ya. Karyawan itu termasuk tenaga medis dan lain sebagainya. Kalau terlihat dari pasien, tentunya pasien ini harus makan ya. Kalau yang dirawat inap, mereka harus makan. Nah, kalau mereka makan, artinya dia butuh beras, dia butuh minyak, dia butuh bahan-bahan lainnya yang memang relevan untuk memasak gitu ya. Oke. Kalau bicara karyawan, tentunya karyawan juga di sana butuh minum, tapi dia butuh air. Terus juga kalau yang memang dapat fasilitas makan dari kantor, tentunya rumah sakit itu harus punya kantin. Dan kantinnya dikelola tentunya sama vendor atau dari manajemennya. Kalau dikelola dari manajemennya, pasti dia akan butuh produk-produk consumable untuk di kantinnya, gitu ya. Kalau misalnya pakai catering, pakai vendor, ya artinya kita bisa masuk ke vendornya, gitu ya. Oke, ke poinnya, produk apa yang bisa masuk ke rumah sakit? Yang pertama adalah tisu. Tisu sangat relevan bisa masuk ke rumah sakit. Untuk apa? Ya tentu saja dipakai untuk di toiletnya, di dapurnya, di meja kantinnya, di ruangan pasien. Ya, yang paling sering dipakai dalam dunia medis adalah tisu hand towel, ya, tisu untuk membersihin tangan dan juga tisu toilet. Apalagi tisu yang dipakai di rumah sakit, tentu saja tisu untuk Medicare roll. Jadi kalau misalnya ada orang sakit yang baru masuk ke UGD atau mau jalanin tindakan, dia harus dilapisi dengan tisu ya, agar cairan dari pasien atau dari benda dan sebagainya gitu ya tidak tembus ke kasurnya atau tidak tembus ke spraynya. Dia harus melewati tisunya dulu, disapu sama tisu gitu ya, agar tidak berceceran kemana-mana gitu ya. Itu tisu yang bisa masuk ke sana. Pertama tisu. Kedua ada minyak goreng. Kenapa minyak goreng? Karena tadi saya bilang pasien pasti butuh makan, pasien juga butuh asupan gizi dari rumah sakit gitu ya. Tentunya dia harus pada memasak ya. Minyak goreng potensial untuk bisa masuk ke sana. Ketiga adalah beras ya. Tadi kalau misalnya pasien makan, tentunya dia harus makan nasi ya, bukan makan yang lain ya. Karena orang Indonesia makan nasi, pasti butuh beras gitu ya. Terus ya itu yang paling consumable sih, yang paling relevan bisa masuk ke sana. Selebihnya juga bisa diimprovisasi lagi ya teman-teman ya. Saya tarik kesimpulan begini, produk apa saja yang bisa masuk ke rumah sakit yang sifatnya consumable, tadi ada tisu, ada minyak goreng, ada beras, itu bisa masuk. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Karena saya sudah melakukan langsung nyales ke rumah sakit, dan saya sudah banyak rumah sakit yang saya pegang, yang saya handle langsung, jadi saya tahu produk apa saja yang bisa masuk yang sifatnya consumable di luar dari produk medis gitu ya. Oke, itu aja video saya dari saya hari ini. Bye.